Hai, videonya akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang di bawah. Bagi yang belum, go, go, go. Thank you so much. Thank you. 3, 2, 1, action. Halo, perkenalkan nama saya Titi Martina Nurianti Simarmata. Saya dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 20 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas 2 materi, dan materi pertama itu adalah perempuan dalam politik. Jadi, sekarang kita masuk dalam materi pertama ya. Jadi, partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah menurut data dari World Bank pada tahun 2019. Negara Indonesia juga menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyaknya berpengaruh karena isu kebijakan dan kesetaraan gender. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan juga mengambil keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Deputi Femi juga menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah rancangan peraturan presiden tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang keteradilan gender yang tentu mendorong tercapaian kuota 30%, keterlibatan perempuan di parlemen juga mengikis ketimbangan gender dari politik. Dwi Septiawati, Ketua Umum Kaukus Perempuan Indonesia, pernah mengatakan bahwa rancangan Perpres Grand Design tersebut menjadi kabar baik bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik. Dia juga pernah mengatakan dengan adanya pembentukan dari rancangan Perpres Grand Design keterwakilan perempuan pada dunia politik di Indonesia dapat menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang inginnya ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dari kaum perempuan. Dermawan, Asdep Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan juga terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan, yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi. Kemudian Dr. Hidayat dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM mengatakan pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat mengetahui politik secara umum. Hal itu dilaksanakan sejak para remaja atau sudah memasuki usia 17 tahun setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan politik juga dapat dilaksanakan dari seseorang yang sudah memasuki usia untuk mengikuti pemilu, yaitu umur 17 tahun, yang mana tingkat pendidikan di perguruan tinggi sehingga saat pemilu nanti diadakan mereka dapat berpartisipasi secara aktif sebagai calon legislatif maupun pemilih yang cermat. Kemudian menanggapi keterwakilan perempuan yang diatur oleh lembaga legislatif, Asdep PHPP menjelaskan bahwa Kementerian PPAP sebagai sektor saat ini sedang menyelesaikan penyusunan RUU Kesetaraan Gender yang juga akan mengatur keterwakilan perempuan yang tidak hanya lembaga legislatif tetapi juga eksekutif dan yudikatif. Diharapkan RUU dapat segera diselesaikan untuk memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi secara dalam pembangunan. Berbicara tentang perempuan dalam politik mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman yang menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasi maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itulah, salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan. Sehingga dengan tumbuhnya perkembangan kesadaran politik di kalangan perempuan, mereka dihadapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kemudian, kebijakan strategi pengurusan utama gender di semua bidang kehidupan, khususnya di semua lini dan strata untuk mempercepat persamaan akses, partisipasi kontrol, serta manfaat yang sama dengan perempuan dan laki-laki berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2000
Eksekutif hanya mengikat untuk melaksanakan PUG, oleh karena itu perlu ditingkatkan jumlah kebijakan persamaan PUG yang akan mengikat seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Perempuan di bidang politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan, yaitu Gerakan Perempuan dan Pemerhati Masalah Perempuan, melakukan upaya yang sangat keras memperjuangkan masuknya kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai jumlah minimal pada paket UU politik dari hulu ke hilir. Hiruk pikuk pesta demokrasi 5 tahunan upayanya dalam menyambut pemilu legislatif 9 April lalu seenggaknya disesaki oleh maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Praktisnya selama lebih dari 3 dawarsa, publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap konstruksi budaya dan relasi sosial politik pasca reformasi yang masih bias gender dan terindikasi menyimpan potensi untuk menjadi mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menggugatnya isu keteradilan dan kesetaraan gender yang makin menjadi tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara. Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan, atau seperti cerminan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Namun harus kita sadari juga bahwa ruang ekspektasi politik perempuan yang diberikan negara juga masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penempatan kuota 30% melalui akomodasi negara diuji coba sejak pemilu 2004 lalu. Namun ditilik dari aspek sejarah, pertumbuhan referensi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif. Catatan referensi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dari arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Anggota DPR sementara dari tahun 1950 sampai 1955 misalnya berhasil mengakomodasi 9 kursi dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Dan untuk representasi perempuan dalam politik menempatkan konteks demokratis Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender. Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asik dengan narasi-narasi politik besar, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30%. Representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya dalam 1 dekade ini kita menyaksikan sebuah geliat kuat dan hampir seluruh organ dan parlemen perjuangan perempuan, baik dari kalangan politisi, aktivis, LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritis yang mengarahkan hampir seluruh energi politiknya ke satu titik, mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara, tidak berlebihan. Jika banyak pengamat dan aktivis mengatakan wacana representasi politik perempuan kian menyaring dan menggema sejalan dengan bergulirnya era liberalisasi politik hasil reformasi politik 1998. Sebab itu, semasa Orde Baru, wacana representasi politik perempuan dalam narasi besar demokratisasinya, implementasi hak asasi manusia, hak sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan hampir tidak mendapat tempat untuk bersemai. Wacana representasi politik perempuan dalam kerangka demokratis politik tenggelam dalam gerusan narasi besar, sebuah program pembangunan yang pragmatis dan represif yang bersumber dari ideologi pertumbuhan dan pengendalian stabilitas politik ketat yang demikian intens digenjot oleh rezim Soeharto ketika itu. Padahal seperti kita ketahui, menyimak dengan seksama catatan sejarah perjalanan politik perempuan negeri ini secara
kualitatif, nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia di masa awal revolusi terlihat lebih substansif dan membumi, tidak artifisial. Seperti terekam dalam wacana politik Indonesia kontemporer, sekarang seiring dengan perjalanan waktu, peran, posisi, dan aktualisasi perempuan dalam kancah kehidupan sosial politik kian menyusut. Di era demokrasi terpimpin, peran sosial politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik saat itu, yang cenderung konfliktual. Kendati posisi politik perempuan saat itu relatif kuat, dalam praktiknya mereka tetap berada pada posisi subordinat dan kecap digunakan sebagai instrumen politik negara. Dan juga di era Orde Baru, kendati pemerintahan Soekarno memiliki political will membentuk kementerian yang khusus menangani masalah perempuan, akan tetapi orientasi politik negara korporatif yang menyuburkan pola politik patron klien dan kultur hegemoni atau political lagi tetap saja menjadi struktur atas dari bangunnya budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan memasuki parlemen secara gigih, terus mengangkat isu kesetaraan gender sebagai mainstream. Namun kerja keras para menteri perempuan, para aktivis, dan berbagai organisasi perempuan di tanah air untuk mewujudkan persamaan hak terus saja terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti-partisipasi. Salah satu penyebab penting yang mendasari dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruktur sosial budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas, alat pemuat hasrat seksual laki-laki dalam kekuasaan berstruktur patriarkis. Politik bukan cuma refleksi dari interest kekuatan dan uang, tapi juga seks. Terbongkarnya kasus mesum polisi DPR dengan artis dangdut beberapa waktu lalu membuktikan kebenaran hipotesis menyatukan kekuasaan, uang, dan seks. Kuasa politik bukan cuma membuat para aktor menjadi banal atau politik haus kekuasaan, tetapi juga binal. Bukan cuma haus uang dan kekuasaan, tapi juga syarat syahwat. Pesan penting dari terbongkarnya kasus mesum politisi DPR di atas: kemerosotan moral politik di level elit bukan hanya ditandai oleh banality of politics, tapi juga oleh binalitas manusia yang kian menunjukkan watak berdasarkan sebagai homosekus. Lebih dari itu, mesum DPR kian memperkuat argumen bahwa posisi perempuan di negeri ini masih berada di bawah kekohan dominasi budaya politik patriarki. Kaum feminis yang menganut paham pluralisme demokratis meyakini bahwa perempuan tidak bisa dirugikan hanya karena jenis kelaminnya. Sebagai manusia, perempuan juga butuh pengakuan atas eksistensi keperempuanannya. Gerakan feminis menentang pandangan stereotip yang berpotensi memarginalisasikan peran perempuan sebatas fungsi domestiknya, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas. Kendati sistem dan arah kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif gender, namun posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik tetap saja rentan dan berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik. Asumsinya juga sederhana, perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kontrol atas peran perempuan merupakan instrumen efektif dalam pengendalian seluruh operasi kekuasaan negara. Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Bahkan sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia, terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara progresif, serta memprotes
berbagai kebijakan konservatif negara, dan stigma masyarakat yang memarginalisasikan aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan. Kaum feminis yang peduli pada pentingnya kesetaraan gender dalam membangun watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi perempuan, seperti tercerminnya dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan, atau isu peraturan daerah tentang pelacuran. Menurut Gadis Arifia, pada tahun 2005, hampir seluruh regulasi negara yang terkait dengan soal perempuan mengandung materi bias gender. Dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial atau budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik. Dalam konteks demikian, tantangan fundamental gerakan perempuan ke depannya setidaknya dapat dipetakan dalam 7 isu berikut. Pertama, globalisasi neoliberal telah melahirkan kekuatan ekonomi Indonesia yang berpusat di negara-negara maju yang diikuti restruktur ekonomi di negara-negara miskin yang sedang berkembang. Situasi ini menciptakan kemiskinan yang makin kuat dan kompleks. Ekonomi global telah menyeret perempuan sebagai objek dan komoditas ekonomi. Kedua, otoritarisme politik negara kontrol atas warga negara yang berlebihan, terutama kaum perempuan, telah berakibat pada hadirnya berbagai kebijakan negara yang bias hak asasi manusia, bias gender, dan reduksi hakikat demokrasi. Juga munculnya berbagai kebijakan bias gender seperti RUU anti pornografi dan anti pornoaksi dan perda-perda di berbagai daerah yang berbasis pada penafsiran sempit atas agama tertentu. Adalah sekelimat bukti bahwa implementasi dan hak-hak sipil dan politik perempuan belum sepenuhnya mendapat ruang gerak dari negara. Ketiga, kebijakan negara yang tidak pro rakyat seperti kita tahu, manajemen anggaran atau APBDN, prioritas pembangunan dan manajemen pengelolaan sumber daya alam di negara ini masih sepenuhnya disandarkan pada pemenuhan kebutuhan para politisi, elit-elit ekonomi, para investor, dan kepentingan modal global. Keempat, fundamentalisme agama. Berbagai gerakan agama yang tersinyalir berupaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni barat dan dominasi kekuatan kapitalisme yang berpihak pada sikap dan aksi yang radikal, sempit, dan sepihak telah menimbulkan akses baru hadirnya rantai kekerasan dan penindasan bagi perempuan. Kelima, liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik. Keenam, gerakan perempuan dengan demikian ditantang oleh partai yang cenderung sentralisasi dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elit. Ketujuh, meskipun kuota 30% sangat strategis, namun regulasi tersebut hanya dapat satu parlemen utama, dan upaya memperkuat representasi politik perempuan adalah saat pasca pemilu 2004, kalangan perempuan wajib memperluas makna representasi politik tersebut. Baiklah, untuk materi yang pertama, sampai ini dulu. Kita akan masuk pada materi yang kedua. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang kedua dengan judul pengertian sistem pemerintahan. Jadi istilah pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh ke melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Dan juga konsep sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensial.
Konsep sistem presidensial tidak dapat lepas dari trias politika yang diterangkan oleh John Locke melalui Two Theories on Civil Government. Kemudian pada tahun 1748, Montesquieu dalam Esprit des Lois juga membahas perihal 3 kekuasaan dalam negara tersebut. Bahkan pada awalnya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menerapkan sistem presidensial. Seiring perubahan konstitusi yakni RIS, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Begitu pula dengan masa UUDS 1950, sistem presidensial kembali diterapkan pada periode 1959 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Bahkan sampai sekarang, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Tetapi pada praktiknya di lapangan banyak sistem yang paling sering digunakan dalam bagian-bagian pemerintahan Indonesia. Indonesia tidak konsekuen menerapkan sistem pemerintahan yang mana menerapkan sistem presidensial tapi rasa parlemen karena distori posisi presiden sebagai mandataris MPR. Selain itu, masa jabatan presiden tidak terbatas hingga pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto mampu memimpin hingga puluhan tahun. Kemudian kegagalan dan mundurnya Presiden Soekarno ditandai dengan nama era reformasi, di mana pemurnian sistem presidensial mulai dilaksanakannya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berhasil dilaksanakan dengan menghasilkan pembatasan kekuasaan bagi presiden atau pemilihan langsung oleh rakyat, dan pemisahan kekuasaan antara presiden dan parlemen karena munculnya koalisi partai politik dan pemerintahan. Agar mampu tercapainya angka mayoritas di parlemen, sistem pemerintahan presidensial memiliki keterlebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif, yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif. Setiap negara di dunia tentu memiliki sebuah sistem untuk menjalankan pemerintahan negaranya, tetapi sistem yang terkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sistem tersebut umumnya disebut dengan sistem pemerintahan. Sejak masa kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia telah menerapkan 2 sistem pemerintahan, yakni sistem parlemen dan sistem presidensial. Presidensial didefinisikan sebagai sistem pemerintah yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Catatan sejarah Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini, meskipun tidak sepenuhnya murni. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun ada 2 lembaga lain, legislatif dan yudikatif, yang perannya mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Di Indonesia, kepala negara dan pemerintahannya menjadi lebih tertinggi. Ada macam-macam ciri-ciri sistem presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan, tetapi oleh rakyat. Yang ketiga, presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Yang keempat, kabinet dibentuk oleh presiden. Kelima, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Yang keenam, kekurangan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan dari lembaga legislatif. Yang ketujuh, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Yang kedelapan, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Yang terakhir, ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung lebih panjang.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pada pokok ajaran Trias Politika, isinya tiap pemerintah negara harus ada 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang atau kekuasaan untuk membuatnya harus terletak dalam suatu badan khusus. Untuk itu, jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengatakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokratis yang peraturan perundangnya harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang yang dinamakan legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang ialah ibarat tiang yang menegakkan hidup berumah tanggaan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanyalah untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan pada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksanaan undang-undang. Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yudikatif juga adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dilaksanakan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara eksekutif, tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri karena hakim tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya. Bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum kepala negara jika kepala negara melanggarnya. Lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen ada 7, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Nyatanya, di Indonesia pembagian kekuasaan tidak murni terbagi ke dalam 3 kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan keempat yang disebut kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amandemen adalah PPK. Di samping pembagian kekuasaan yang kurang sesuai dengan Trias Politika, kelemahan dari sistem presidensial belum juga terselesaikan dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini terlihat dari peran presiden yang semakin melemah, sementara DPR semakin berperan dalam pemerintahan. Salah satu kasus yang paling mencolok baru-baru ini adalah pengesahan Undang-Undang MD3 oleh MPR yang tidak ditandatangani presiden. Pemerintah Indonesia memang memiliki peraturan mengenai pengesahan undang-undang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang ini mengatur presiden harus menandatangani undang-undang dalam waktu 30 hari setelah disahkan DPR. Undang-undang tetap akan berlaku apabila presiden tidak menandatanganinya dalam kurun waktu tersebut. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR, jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
Yang kedua, Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Keempat, Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Dalam arti, perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Bahkan sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang 1945, berbagai konstitusi tertulis Undang-Undang 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan undang-undang, yaitu pasal 37, yang berbunyi, untuk mengubah undang-undang sekurang-kurangnya 2 atau 3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Amandemen Undang-Undang 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada 10 November 2001, dan amandemen keempat dilakukan 10 Agustus 2002. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia juga cenderung sangat tidak stabil, dan juga pemerintahan Indonesia dari masa ke masa secara garis besar, secara Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Penyimpangan itu juga terjadi mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Pada masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan juga dalam sistem parlemen, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dan dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Baiklah, sekiranya cukup untuk pembahasan materi kita ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.